Gimana tentang hak angket lah? Kayaknya akan berlanjut atau enggak? Enggak lah. Itu kan riak-riak biasa seperti itu. Hanya untuk membedakan dengan peristiwa Pilpres 2019, nah sekarang lebih cenderung ke isunya lebih cenderung ke hak angket dibanding ke MK. 2019, 2014, 2019 itu kan nggak sesuai harapan dari yang kalah toh ke MK itu. Nah sekarang dicoba melalui hak angket, melalui pendekatan politik. Itu pun kalau menurut saya juga tidak akan berhasil. Masuk ke hak angket sendiri pun saya sanksi, apalagi sampai pada proses dalam tanda kutip pernyataan pendapat dan kemudian diakhiri dengan isu pemakzulan. Saya kira enggak ini hanya riak-riak saja sebentar lagi selesai. Itu kan kemarin pada saat paripurna kan Megawati sama Muhaimin juga nggak datang. Pendapatnya gimana? Ya memang Megawati sama Muhaimin kan bukan anggota DPR. Muhaimin anggota DPR. Megawati kan bukan anggota DPR. Tetapi Megawati, Muhaimin itu tampaknya juga Mbak Puan malah ke Eropa ya. Iya, kan nggak greget. Jadi kalau cuma sekedar capres yang kebetulan suaranya kurang, yang kemudian sangat ingin hak angket itu ya saya kira baik-baik saja, tetapi itu dampak pengaruhnya kecil. Kenapa kok Ganjar atau mungkin dukungannya dari Mega itu atau gimana? Tidak sepenuh hati itu misalnya. Dari PDIP sendiri kan sebenarnya agak setengah hati ya. Di tengah perjalanan pun iklan-iklan kampanyenya PDIP kan nggak ada Ganjarnya. Gitu. Nah kemudian sebelum ditetapkan sebagai capres kan tingkat resistensi terhadap Ganjar itu cukup kuat. Nah, karena Bu Mega itu sangat dihormati saja, terus kemudian mereka solid untuk mendukung Ganjar. Tetapi ketika harus bertarung di lapangan yang begitu keras, gitu, maka mereka lebih banyak untuk memenangkan pileknya dibanding pilpresnya. Pileknya kan lumayan kan hasilnya, gitu, walaupun tetap turun, tetapi suara Ganjar kan kayaknya itu lebih rendah dibanding suara pileknya. Pada saat pelemparan hak angket itu kan yang lempar kan justru Ganjar. Iya. Nah, menurut Pak Parti kan katanya nggak kuat. Kenapa? Oh iya. Ya Pak Ganjar kan memang tidak memiliki posisi strategis toh di partai itu. Dia kan karena posisinya sekarang ini sebatas pada calon presiden yang diunjuk PDIP. Gitu, seperti itu. Nah, di luar itu di posisi partai kan nggak strategis. Gitu. Dengan Bambang Pacul aja kan strategis Bambang Pacul. Dibanding dengan Pak Ganjar di partai loh ya. Ya hanya karena Pak Ganjar ini calon presiden yang diusung. Tapi sebentar lagi kan ketika nanti riak-riak politik pilek pilpres ini selesai, Pak Ganjar itu juga lambat laun akan banyak dilupakan. Gitu. Pak Wardi kan bilang melihat dari situ mereka akan mencari posisi yang aman saja. Gimana itu Pak? Yang mana yang jadi, aman? Kan mereka daripada mundur nyuruh karuan. Oh iya, iya politik itu kalkulasinya kan tetap kepentingan. Jangan lupa lo ya, Soro lo ya berada di luar pemerintahan itu. Gitu. PDIP itu merasakan selama era reformasi merasakan di luar pemerintahan itu 2004 sampai 2014 10 tahun itu pengamatan saya itu berat. Ini pengamatan akademik ya? Iya, pengamatan akademik dan kebetulan saya banyak bergaul dengan teman-teman di partai itu atau teman-teman yang kemudian running di kepala daerah dan kemudian diusung oleh PDIP itu saya merasa ada sesuatu yang berat, yang dirasakan. Karena itu maka harus ada kalkulasi ulang untuk bisa berada di luar pemerintah, walaupun berada di luar pemerintah itu sama terhormatnya dengan di dalam pemerintahan. Karena kalau di luar pemerintahan itu keterhormatan itu tercermin dari
memiliki bargaining position sebagai pengimbang kekuasaan yang ada di pemerintahan. Nah, ketika nanti pemerintahan itu membuat kebijakan tidak populer, gitu, lalu kemudian partai di luar pemerintah itu menyuarakan pembelaan terhadap kepentingan rakyat, itu justru nanti yang populer yang berada di luar pemerintahan, dan pada periode pemilu berikutnya maka dia akan banyak dipilih oleh masyarakat. AHY masuk di koalisi dan masuk menjadi menteri. Iya. Apa pengaruhnya? Masuk koalisi dan masuk menteri. Ya. Kalau masuk di koalisi dan kemudian memperoleh jabatan menteri kan paling tidak dia memiliki kekuasaan untuk menguasai sumber-sumber. Dan sumber-sumber itu bisa didistribusikan baik ke anggota partai maupun untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan plafon ideologi yang ia punya. Misalkan partai A masuk di pemerintahan, gitu. Kemudian dia diberi jatah menteri, maka kebijakan-kebijakan dia yang ada di kementeriannya itu bisa kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang kemudian alokasi kebijakan itu bisa menimbulkan persepsi positif terhadap partai itu. Kemudian pada tahap berikutnya akan dipilih. Seperti itu. Kalau dia berada di luar pemerintahan, susah Mas Babang. Dia tidak menguasai sumber-sumber. Hanya kalau pemerintahannya blunder saja mereka dipilih. Kalau pemerintahannya baik-baik saja, populer, disukai oleh rakyat dan lain sebagainya, berat itu jadi partai oposisi itu. Begitu. Pilpres selesai. Dan apakah menurut Pak Fardy masih akan pilkon, kemudian yang ini akan terus sama dan ini akan ditetapkan? Gini Mas, saya punya pandangan gini. Pilpres 2024 itu sudah selesai. Gitu. Maka pertarungan berikutnya adalah 2029. Pertarungan di 2029 itu pondasi dasarnya dimulai dari pilkada. Kelompok partai atau siapa saja yang menguasai lebih banyak kemenangan di pilkada, maka dia akan lebih mudah untuk memenangi 2029. Itu yang belum ditanyakan oleh wartawan, dan itu pendapat saya. Pilpres 2029 dimulai dari pilkada. Partai politik yang banyak memenangi pertarungan di pilkada, maka itu artinya dia menciptakan pondasi untuk memenangi Pilpres atau pemilu 2029. Itu. Makan gratis dan susu gratis, gimana pendapatnya? Baik. Sumber dananya begini. Sumber dana itu, pertanyaannya gini Mas Bambang. Betulkah sumber daya ekonomi negara kita itu hanya cukup tercermin dalam APBN? Apakah sumber daya publik, sumber daya keuangan negara itu justru tidak lebih banyak yang berada di luar dari APBN itu? Tidak semuanya masuk. Gitu. Berapa sih yang masuk? Suruh ahli ekonomi itu. Gitu. Berapa tambang itu? Berapa tambang yang kemudian dikeruk oleh pengusaha dan kemudian besaran tambang itu lalu terkonversi dalam pemasukan keuangan negara? Saya nggak yakin. Berapa persen itu yang masuk dari mestinya, gitu loh. Nah itu kalau misalkan itu dimaksimalkan, apa susahnya memberikan makan siang gratis sama susu gratis? Dan itu baik. Kita jangan berpikir bahwa masyarakat kita itu sama dengan kita. Banyak masyarakat kita itu yang kalau anak-anaknya sekolah di pagi hari itu tidak sarapan, hanya minum air putih. Nanti jam 12 dia wudhu sambil minum, gitu. Dengan adanya makan siang gratis, susu gratis itu, dia tidak lagi pura-pura minum air wudhu, tapi dia betul-betul makan dan minum susu.